Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du, ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan, serta kita dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Dan semoga kita semua dikumpulkan nanti di hari kiamat beserta orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video ini saya akan berbagi ilmu tanda-tanda orang yang akan didoakan malaikat. Yang mana malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang mana malaikat itu tidak mempunyai dosa, hanya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu menciptakan malaikat bukan satu, dua, bahkan tidak ada yang bisa menghitung malaikat hanya terkecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini siapa saja sih orang yang didoakan malaikat? Yang pertama, orang yang sebelum tidurnya bersuci dulu, berwudu dulu, membersihkan badannya, kemudian berwudu. Setelah berwudu, maka dia membaca zikir-zikir sebelum tidurnya. Dijelaskan di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Tahiru hadil adzada taharakumullahu fa innahu laisa min abdin yabitu tahiron illa bata ma'hum fi syi'irihi malakun." Yang artinya, bersihkanlah atau sucikanlah jasad tubuh kalian, semoga Allah mensucikan tubuh kita zahir dan batin. Fa innahu laisa min abdin yabitu tahiron illa bata ma'hu fi syi'irihi malakun. Sesungguhnya tidak ada untuk seorang hamba yang tidur dengan keadaan suci, terkecuali ketika dia tidur maka akan dijaga oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. La yanqalibu sa'atan minal laili illa qala Allahumma ighfir li'abdika fulan. Dan tidaklah ketika kita membolak-balikan badan ketika tidur, maka malaikat akan mendoakan kita, Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah dosanya hambamu ini si fulan. Maka orang yang tidur dengan keadaan suci akan diampuni dosanya dan didoakan oleh malaikat. Dan yang kedua yang akan mendapatkan doanya malaikat itu adalah ahadukum ma qa'ada yantadirus salata fi salatin ma lam yuhdis tad'u lahul malaikah. Orang yang sedang duduk menunggu waktu salat. Yang mana ahadukum ma qa'ada yantadirus salat, kalian salah satu seorang dari kalian itu yang duduk menunggu waktu sholat, di dalam sholat selagi dia belum berhadas, maka tad'u lahu malaikat, maka malaikat akan mendoakannya. Dan doanya malaikat bagaimana? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hambamu itu, dan ya Allah kasih sayangilah hambamu itu. Maka orang yang menunggu datangnya waktu sholat, maka dia akan didoakan malaikat, akan diampuni dosanya, dan orang itu akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di hadis lain dijelaskan, orang yang duduk menunggu waktu sholat itu, duduknya dihitung sebagai sholat. Maka jika kita setelah sholat, maka jangan dulu pulang pergi ke rumah, maka duduklah sebentar membaca wirid-wirid, kemudian kita sholat sunat. Setelah sholat sunat kita tunggu waktu sholat. Kalau kita sholat zuhur, maka
kita tunggu hingga datang waktu asar sambil membaca Quran atau berzikir, maka orang tersebut akan diampuni dosanya, didoakan oleh malaikat dan akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang itu ketika duduk dicatat sebagai sholat. Kalau duduknya 2 jam, maka dicatat 2 jam itu sebagai pahala sholat. Kalau duduknya 3 jam, maka begitu pula pahalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Ithaful Muslim atau Sahih Muslim. Dan yang ketiga adalah orang yang akan didoakan malaikat, yaitu orang yang berada di saf barisan pertama. Maka Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala safil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu akan memberikan ampunan, mendoakan untuk orang yang berada di saf awal. Yang mana kalau Allah yusallu, itu artinya Allah memberikan rahmat kepada orang tersebut. Jika malaikat yang berkata yusallu, maka malaikat beristighfar untuk orang yang berada di saf awal. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat, maka saf pertama dulu yang harus didahului dulu, diisi dulu. Karena di dalam hadis dijelaskan, khairus sufufir rijali, sebaik-baiknya barisan laki-laki ketika sholat itu, maka saful awal, barisan pertama, yang mana pahalanya luar biasa daripada dunia beserta isinya. Nah, itulah ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat itu yang mana orang ini akan didoakan malaikat, orang yang menyambung saf pada sholat. Ketika saf itu kosong, maka dia langsung ngisi, dia menyambung supaya saf sholat itu tidak terputus. Karena keutamaan sholat itu di antaranya mengisi saf-saf yang kosong. Di dalam hadis jelaskan, hadis riwayat Imam Ahmad, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladina yasilluna sufufa. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mendoakan, kalau Allah itu memberikan rahmat alal ladina, kepada orang-orang yang menyambung atau mengisi saf-saf yang kosong. Kalau malaikat itu mendoakan supaya hamba itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk ke masjid kemudian ada saf yang kosong, maka isi dulu. Itulah pahala yang utama, karena orang yang mengisi saf itu adalah orang yang sedang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mengisi saf yang kosong itu sedang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan didoakan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa malaikat itu termakbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena bersih, tidak pernah punya dosa malaikat. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 5 itu, para malaikat akan mendoakan orang yang mengucapkan amin ketika imam membaca Al-Fatihah ayat terakhir. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Nah, aminnya seorang makmum bersamaan dengan aminnya imam, maka akan diampuni dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah terdahulu. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam salat itu sunnah ketika jadi imam setelah membaca Al-Fatihah waladdallin, imam sunnah mengucapkan amin. Dan ketika makmum mendengar imam membaca Al-Fatihah waladdallin, maka disunahkan makmum juga mengaminkannya, karena malaikat pun juga sama mengaminkannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, idza qala haddukum amin, ketika kalian semua mengucapkan amin, wa qalatil malaikatu fis samai amin, dan malaikat pun juga di langit mengatakan amin,
fawafaqat ihdahumal ukhra. Kemudian yang mana akan bersamaan amin yang malaikat dengan aminnya orang yang sholat, maka ghufirallahu ma taqaddama min dambihi, akan diampuni dosanya. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah dan diampuni dosa kita sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.